Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas PM 2023H. Di sini kami akan membahas mengenai reliabilitas komposit dengan crown batch Alpha. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Nadia Nurul, NIM 072. Kemudian ada Mas Sajing Sakinah, NIM 079. Kemudian ada saya sendiri, Dita Kusuma, NIM 114. Nah, pada kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian current batch alpha, kemudian kegunaan reliabilitas current batch alpha, kemudian cara menghitung dan merepresentasikannya, kemudian yang keempat kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kita akan mencoba menghitung reliabilitas dengan current batch alpha ini di Excel. Nah, masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian. Jadi, reliabilitas sendiri itu adalah tingkat kestabilan dari hasil pengukuran. Sedangkan komposit adalah skor akhir yang merupakan gabungan dari beberapa butir soal yang digunakan untuk mengukur suatu instrumen. Nah, Cron batch alpha itu adalah cara menghitung reliabilitas berdasarkan varians total dari skor komposit itu dan varians individu yang dari item-item. Nah, kenapa sih kok namanya Crown Batch Alpha? Jadi ini tuh untuk sebagai penghormatan gitu kepada psikolog pendidikannya berasal dari Amerika Serikat bernama Lee Joseph Cronbach. Nah, beliau ini itu yang menemukan atau memperkenalkan rumus ini. Nah, beliau ini menggunakan huruf Yunani alfa ini karena alfa itu sering sekali digunakan dalam suatu koefisien. Jadi, namanya namanya ini adalah Cronbach seperti itu. Kemudian kegunaan reliabilitas crown batch alpha ini itu yang pertama untuk menghitung reliabilitas untuk angket atau skala Likert juga bisa. Kemudian untuk bentuk soal uraian. Kemudian perhitungan dan representasi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada rumus alpha Cronbach. Cronbach yaitu alpha sama dengan K dibagi K min 1 dikali 1 dikurangi sigma sigma varians I kuadrat dibagi varians T kuadrat. Nah, di mana alfa ini adalah reliabilitas yang akan dicari. Lalu K ini banyaknya butir tes dan sigma varians I kuadrat itu sama dengan jumlah varians setiap butir-butir tes. Selanjutnya ada varians T kuadrat yaitu varians skor total. Nah, selanjutnya di sini ada tentang nilai Cronbach alpha. Yang pertama ada jika alfa lebih kecil dari 0,5, maka reliabilitasnya rendah. Jika rentang alfanya 0,5 lebih kecil, alfa lebih kecil 0,7, maka reliabilitas moderat. Nah, jika alfa lebih besar dari 0,7, maka reliabilitas mencukupi standar ukuran reliabilitas. Lalu selanjutnya, ketika alfa lebih besar 0,8, maka reliabilitas kuat dan jika alfa lebih besar dari 0,9, maka reliabilitas sempurna. Next. Selanjutnya di sini ada contoh data. Nah, contoh datanya ini kita ambil dari bukunya Bu Masriah. Eh, untuk contoh datanya ini akan dijelaskan next selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, dari contoh soal yang tadi, kita bisa kita bisa menggunakan rumus varians yaitu S kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikalikan N-1, di mana N ini merupakan banyaknya responden dan X sama dengan skor. Next.
Nah, contoh soal yang tadi bisa kita gunakan dengan rumus varians yang slide sebelumnya. Dari rumus tersebut, kita bisa langsung mengoperasikan soal ini. Soal ini bisa kita operasikan ke dalam rumus tersebut, maaf. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat nomor satu yaitu butir soal satu. Butir soal satu itu yang yang itu. Nah, yaitu S kuadrat sama dengan 10 dikalikan 423 dikurangi 57 dikuadratkan dibagi 10 dikalikan 10 minus satu. Nah, di mana 10 ini adalah banyaknya responden dan 423 adalah jumlah kuadrat dan 57 merupakan jumlah total butir soal satu. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa dan mendapatkan hasil yaitu 10,90. Begitu juga soal butir soal 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan 6 itu sama semua analog. Ketika sudah selesai kita jumlahkan semua, kita hitung semua, bisa kita langsung kita jumlahkan semuanya, yaitu seperti yang ada di bawah. Sigma varians kuadrat sama dengan jumlah total butir soal itu 1 sampai 6 sama dengan 33,85. Next. Nah, selanjutnya di sini ada varians total yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nadia Nurul Lutfiah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang varians total. Nah, rumus varians total itu sama seperti rumus varians tiap butir soal. Nah, tapi kita menggunakan X-nya yaitu total skor total dan juga X T kuadratnya itu merupakan skor jumlahnya semuanya. Nah, kita substitusikan tadi ke rumus varians total yaitu 10 yaitu responden kali 12.723 dikurangi 347 itu ada 10 kali 10 min 1. Nah, itu kita operasikan. Nah, ketemu hasilnya yaitu 75,79. Selanjutnya, kita sudah menemukan tadi varians total dan juga varians butir soal. Nah, kita substitusikan itu ke dalam rumus alpha Cronbach's-nya tadi. Nah, rumusnya tadi alpha sama dengan K per K min 1 kali 1 min sigma varians butir soal kuadrat per varians total kali sama dengan yaitu K-nya tadi adalah jumlah butir soal dikurang per 6 min 1. Nah, dikali 1 yang atas itu 33,85 per 75,79. Nah, itu dioperasikan dan ketemu hasil alpha Cronbach's-nya yaitu 0,6641 di mana pada rentang skala alpha Cronbach's yaitu pada reliabilitasnya moderat. Selanjutnya yaitu ada kelebihan alpha Cronbach's-nya ini. Nah, yang pertama yaitu dapat digunakan untuk berbagai macam skala atau item. Nah, ini tadi sudah dijelaskan karena alpha Cronbach's bukan hanya dapat digunakan pada skala 1 sampai 0, tapi dapat digunakan pada skala Likert bisa sampai 5, bisa sampai 10, juga dapat digunakan pada soal uraian. Selanjutnya yaitu yang kedua, terdapat batas bawah reliabilitas. Nah, ini artinya dapat digunakan untuk menganalisis batas bawah reliabilitas pada suatu instrumen. Ini sumbernya dari buku Mas Rias dan juga Abigail. Next, selain kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama yaitu
kekurangannya sensitif terhadap jumlah item atau soal. Nah, semakin banyak soal atau butir soal itu pasti reliabilitasnya semakin tinggi juga. Nah, itu maka ini disebut sensitif terhadap jumlah item atau soal. Yang kedua yaitu tidak memperhatikan varian kesalahan. Nah, tidak memperhatikan varian kesalahan ini dapat menyebabkan estimasinya itu kurang tepat pada situasi tertentu. Baik, kemudian kita akan mencoba menghitungnya di Excel. Nah, ini data yang kita ambil dari bukunya Bu Masria, contohnya gitu ya. Yang pertama kita menghitung varians total dengan rumus sama dengan var buka kurung, ini kita blok pada skor total sebanyak jumlah respondennya, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Kemudian untuk varians butir sama, rumusnya sama dengan var buka kurung, kita blok untuk pada butir soal yang pertama sebanyak jumlah responden, tutup kurung kita enter. Dan eh, cara yang sama untuk eh, butir soal 2 sampai 6 ini dapat kita seperti ini. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah varian butir soalnya dengan rumus sum buka kurung, kita blok ini, tutup kurung, enter. Kemudian untuk menghitung nilai Cronbach's-nya, itu menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, sama dengan banyaknya butir soal 6 dikurang, mohon maaf, dibagi dengan Kamin 1 berarti 6 dikurangi 1, tutup kurung, dikalikan dengan 1 dikurangi varians butir dibagi dengan varians total, tutup kurung, kita enter. Mohon maaf, Eh, Dita, untuk tutup kurung sebelum setelah 6 min 1 kurang 1. oh iya, terima kasih Nat. Baik, Nah, ini hasilnya adalah 0,66395. Untuk yang kita hitung manual tadi hasilnya adalah 0,6641. Nah, di sini mengalami perbedaan karena mungkin kalau kita menghitung manual kita membulatkannya terlebih dahulu kemudian kita substitusi. Tuh, tapi hasilnya kan tetap 0,6 gitu ya. Jadi reliabilitasnya termasuk reliabilitas moderat seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari kami mengenai reliabilitas komposit menggunakan Crown Batch Alpha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.